Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang untuk seluruh sobat Jakarta Launch TV channel YouTube-nya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wow, wabarakatuh. sudah dibuka tadi semangatnya oleh Jakarta Launch Akustik. Ada Bang Angga dan juga ada Bang Andre. Kabar sehat Bang ya? Sehat-sehat luar biasa. Seperti biasa, Fatur Rizky kembali menyapa Anda dalam program Grebek Kampung. Dan episode kali ini kita sedang menggerebek kampung di wilayah Kampung Tipar Cakung. Tepatnya kali ini kita ngambil spot di Cafe Tipar Off Rock. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu mungkin bisa langsung ke sini sambil nikmatin makanan dan juga minumannya sambil nongki-nongki cantik bareng sama teman-teman ataupun geng-geng kalian. Itu enak banget makanan-makanannya. Dan juga mungkin yang belum tahu silahkan langsung di search aja di Maps, bisa dilihat Tipar Off Rock ya. Seperti biasa, program kita Grebek Kampung disponsori oleh Jack One Mobile, yaitu sebuah aplikasi yang memudahkan kita dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari tentunya. Oke, dan spesial buat kali ini kita akan kedatangan sesosok orang luar biasa, tokoh pemuda, aktivis dan juga sering berkegiatan tidak hanya di wilayahnya saja tapi juga di bilangan DKI Jakarta. Sudah bergabung bersama kita di sini, ada di samping saya, di sini ada Bang Rajiva Randy Baskoro. Halo. Saya ngobrolnya aja sampai deg-degan nih. Karena Bang Rajiva ini adalah sekretaris umum Jackmania, betul Bang? Siap, betul Bang. Luar biasa. Nah, sebelum kita lanjutin nih ngobrolnya lebih jauh dan lebih dalam lagi, buat sobat Jakarta Launch TV yang mungkin baru aja gabung bersama kita, jangan lupa diklik tombol like-nya dan juga subscribe dan kirim share ini ya, perbincangan kita pada episode kali ini ke rekan-rekan kalian, karena mungkin aja ini berguna dan bisa kenal lebih jauh terkait dengan Jackmania dan juga Bang Rajiva tentunya. Oke? Selamat siang Bang Rajiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Selamat Fatur, siang ya. Juga teman-teman Jakarta Launch Akustik nih, tadi luar biasa nih Bang. Tadi udah dibuka nih, semangat banget gitu kan. Di siang hari ini gitu. Kabar Ya, sehat Bang? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Bang Fatur sehat? Alhamdulillah selalu sehat kalau untuk nyapa semua pemirsa yang di rumah ya. Tentunya Bang, di sini tadi kan kita udah sedikit ngasih tahu tentang profilnya Abang terkait dengan jabatannya Abang sekarang. Tapi kalau boleh tahu, Abang sebenarnya sehari-hari kegiatannya ada apa aja Bang? Siap. Lagi diurusin nih teman-teman nih. Banyak Iya nih, banget. jadi buat teman-teman semua, perkenalkan nama gue Rajiva Randy Baskoro, biasa dipanggil Jiva gitu. Tadi kan mungkin Bang Fatur udah kasih pembukaan bahwa ya hari ini gue juga menjabat sebagai sekretaris umum PP Jackmania Bang gitu. Tapi kerjaan sehari-hari ini, sorry nih Bang ya, karena anak muda jadi kita manggilnya pakai boleh aja. gue lo aja. Boleh banget Bang. Tadi kalau saya sapa di awal kayaknya Abang rapi banget nih. Maunya sama gue lo kayak kurang gitu. Silakan Bang. Iya, sekarang kita anak Jakarta Bang gitu. Jakarta banget nih. Iya, saya sehari-hari ini Bang, saya bekerja di saat ini, sorry Bang, asik juga nih suaranya. Oh iya benar. Saya sehari-hari bekerja di DPR RI Bang. Gitu. Kebetulan saya menjabat sebagai tenaga ahli anggota di salah satu fraksi di DPR RI gitu. Oke, jadi salah satu tenaga ahli mulai dari tahun berapa Bang? Kalau saya jadi tenaga ahli itu sejak 2015 Bang. 2015 terhitung berarti kurang lebih mau 8 tahun ya Bang tahun ini? Iya, 8 tahun. Wow, ini periode kedua nih. Benar, 2 periode ya. 2 periode. Selain jadi tenaga ahli, sehari-harinya juga dengar-dengar, kalau salah dilurusin ya Bang. Katanya Abang juga aktivis tidak hanya di 1-2 organisasi aja Bang. Selain megang tadi Jackmania juga, tapi juga Abang menjalanin beberapa kegiatan organisasi masyarakat ataupun himpunan dan juga komunitas masyarakat lainnya. Boleh kasih tahu Bang mungkin? Iya, kalau saya kebetulan memang senang Bang, senang bersosialisasi orangnya gitu. Jadi senang ketemu orang, senang bertukar pikiran gitu kan. Saya selain berorganisasi di Jackmania hari ini, saya juga kebetulan menjabat sebagai wakil ketua bidang pemuda dan olahraga di KNPI Jakarta Timur Bang gitu. Jadi kita memang
ya inilah karena anak Jakarta Timur jadi mainnya Jakarta Timur aja gitu Iya kan. benar. Kalau beberapa organisasi juga memang menjabat. Kebetulan saya juga kalau tadi kan saya bilang saya tenaga ahli bang Setuju. di DPR RI gitu kan Bener di banget. salah satu partai. Ya mungkin karena abang minta jabatan nih bang, jadi mungkin saya spill dikit ya maksud Boleh. partainya apa. Ya kebetulan saya kan tenaga ahli di fraksi Gerindra bang kalau di DPR RI. Nah kebetulan kan Gerindra ini juga punya namanya istilahnya tuh sayap bang, sayap partai gitu lah, underbow istilahnya gitu. Nah underbow ini kan macam-macam nih bang, ada yang segmentasinya berbasis ke daerah kesukuan, ada yang Benar. berbasisnya keagamaan, Skop-skopnya lain-lain ya, skopnya Bang, ya? beda-beda, ada juga yang berbasis kepemudaan Oke. gitu. Nah kalau di Gerindra itu organisasi saya partainya yang berbasis kepemudaan namanya Tidar bang, Oke. Tunas Indonesia Raya gitu. Nah kebetulan di Tidar itu saya menjabat sebagai ketua PC Jakarta Timur gitu. Oke. Gitu. Nggak main-main loh jabatannya Bang Jiva loh. Ya. Dari yang tenaga ahli, wakil ketua di Jakarta Timur di KNPI Bang ya. Ya. Dan juga ketuanya untuk tadi skupnya kepemudaan di partai fraksinya Bang Ya. Jiva. Luar biasa. Ini baru beberapa loh. Kalau seandainya ngomongin bagi waktunya gimana itu Bang? Kayaknya kesana juga, kesini juga. Tapi bukan berarti semakin kesana semakin kesini Nah, Bang. iya. Ya kan ya. Gimana tuh Bang? Ya kalau masalah bagi waktu gini bang, kalau saat kita sudah saat kita sudah berkomitmen untuk bergabung dalam suatu organisasi itu kan berarti kita sudah punya komitmen gitu ya bang. Betul. Ya itu tinggal kita atur aja sih bagaimana waktunya, misalnya ketemu istri, ketemu keluarga, terus berbagi bener. waktu dengan kerjaan Setuju, gitu kan. setuju. Nah, ya bagaimana kita pinter-pinternya sih bang gitu, kayak gitu sih. Ya kadang-kadang malah nggak ada waktu jadinya buat keluarga gitu. Jadi hari Sabtu Minggu ya harus ngurusin apa Masyarakat organisasi ya, Bang, ya? masyarakat gitu. Atau misalnya tadi kalau Jackmania Persija main biasanya kan kalau bola itu kan mainnya di weekend ya bang, Betul. di Sabtu atau Minggu. Sabtu Jadi kita atau Sabtu Minggu. Minggu malah sibuk ngurusin bola Waduh. gitu sih. Tapi Gitu. emang benar-benar kalau udah ngomongin komitmen udah susah ya Bang. Sudah. Maksudnya kalau iya. berangkat dari hati pasti akan nyampe lagi ke Iya, hati. iya. Nggak mungkin ada yang ngalangin, tetap jalan aja Iya, terus ya. betul, Bang. Tapi Iya, kan kan- berarti ini kan Bang, bukan berarti kayak menyampingkan urusan lain, tapi selagi bisa dijalankan bareng-bareng Iya. dan tinggal diatur aja tuh ritmenya ya Bang ya. Betul bang. Ya kan Sebagai apa, Jiper kalau jawabnya, kita Bang? kan gini bang, apa ya? Apa? Ya kalau kita kan manusia ini kan hidup cuma sekali gitu bang. Kalau saya pribadi gitu, kalau saya hidup itu saya pernah denger nih Haji Bolot pernah ngomong begini bang, hidup itu jangan cari kaya, tapi kita cari senang gitu kan. Cari senang dalam artian ya apa yang lo senengin ya lo lakuin gitu kan. Nah kalau saya mungkin senangnya dalam artian saya bisa membantu orang itu kan beda-beda bang, nggak Setuju. cuman kita membantu dalam material, tapi kan Aha. misalnya dalam bantu tenaga, pikiran gitu kan, kita bisa membantu apapun untuk masyarakat, untuk orang lain itu kan kalau buat saya pribadi itu kebanggaan buat saya gitu bang. Ya harapannya saat saya mungkin nanti udah nggak ada waktu, udah nggak ada umur di dunia, ya apa sih yang kita tinggalin kan selain legacy itu bang gitu kan, selain warisannya kan, selain nama baik, bahwa saya pernah dikenal, mungkin nih si Jipa dulu waktu hidupnya suka ngebantu orang nih, Setuju, suka Bang. suka berkontribusi untuk orang lain, itu kan Benar. kayaknya kebanggaan buat siapa tahu itu bisa jadi doa juga buat Setuju kita. Bang, kayak bener gitu. banget. Jadi Karena kita sih, nggak Bang. tahu dari mulut siapa doa dikabulin ya Bang ya. Betul. Tapi bener loh Bang, saya suka prinsipnya Abang kayak sekarang kayaknya hidup jangan nyari kaya deh ya, nyari seneng ya Bang ya. Karena yang kaya belum tentu seneng ya Bang. Betul. Tapi kan kalau seneng udah pasti ya walaupun gak banyak uang, tapi kaya gak bisa dinilai standarnya dari uang aja Bang. Iya. Kepuasan ya Bang, Kepuasan. kayak tadi Abang bilang ya. Luar biasa Bang Jiva loh. Bang, tapi dari mungkin ada Abang kan ngejalanin beberapa hal ini Bang. Ada pro kontranya nggak Bang? Mungkin dari sekeliling Abang itu. Kalau keluarga kan otomatis dukung banget gitu kan Bang ya. Terus yang namanya organisasi kan pasti ada aja yang gitu kan Bang. Sikut-sikutan segala macam gitu. Mungkin kalau seandainya ada yang lagi nonton terus lagi nyari gimana cara ngadepin supaya jaga ritme organisasinya bisa berjalan dengan lancar tuh kayak gimana Bang? Ya kalau saya sih pribadi ya, maksudnya kalau keluarga sih alhamdulillah mendukung, tapi Pasti, juga Bang, ya. seringkali juga namanya wajar ya, manusiawi ya bang. Setuju. Misalnya kayak istri ya pasti kadang-kadang ngeluh ya pasti ada lah gitu kan. Misalnya kok ini nggak ada waktu nih gitu kan buat anak gitu, buat healing gitu, itu istilahnya bener-bener. gitu kan, buat vacation itu nggak ada. Tapi ya balik lagi kan masalah komitmen itu bang. Terus kalau masalah pro kontra itu pasti dinamika bang, di organisasi manapun pasti akan ada gitu. Benar. Karena
karena nggak ada kebijakan yang akan bisa memuaskan semua pihak tuh nggak ada. Bener, gitu, bang. Pasti adalah yang nggak puas atau bagaimana. Tapi kan bagaimana kita menyikapinya gitu kan. Kalau saya kan yang penting kan tujuannya kita kan balik ke tujuannya, bahwa tujuannya ya misalnya tadi saya menjadi sekretaris umum Jackmania, tujuannya apa? Tujuannya kan Jackmania ini kan ada untuk mendukung Persija. Setuju. Gitu kan. Nah, untuk mendukung Persija sebagai supporter yang baik kan harusnya adalah seorang pendukung harus pendukung dengan hal-hal yang positif kan. Bener. Gitu bang, misalnya ya gitu. Jadi kita ada ya tadi untuk mencegah hal-hal negatif dalam mendukung klub kebanggaan kita. Nah ini kan poin-poin ini yang ya saya berjuang untuk itu. Kenapa saya gabung di dalam organisasi, kenapa saya mau menerima jabatan amanah itu kan seperti itu. Jadi yang penting kita ya sesuai dengan apa yang niatnya aja gitu. Jadi niat yang awalnya apa ya itu kita tetap Bismillah on the aja, track Bang, aja ya? gitu bang. Benar. Jadi ya insya Allah gitu. Jadi walaupun ada dinamika ya orang nggak akan bagaimana gitu bang. Orang juga akan melihat ini memang nih mungkin beliau memang benar tulus nih masuk ke sini karena memang benar-benar sesuai dengan niat dan tujuannya. Setuju. Kayak gitu sih bang paling. Luar biasa loh. Saya dapat nih pelajaran dari Bang Jiva nih. Jadi kuncinya sebenarnya jangan lihat kanan kiri bang ya. Iya. Lihatnya ke depan ya bang. Ke depan. Maksudnya karena kita berangkat tuh dari benar-benar motivasi kita kuat berdasarkan dari komitmen. Jadi otomatis harus sesuai dengan tujuan kita ya bang. Iya. Walaupun banyak banget ya tadi angin kanan kiri. Ya yang penting gini bang, kalaupun ada kanan kiri kita gini bang, itu kan sebenarnya gini ada pro kontra itu kan biasa. Ada masukan, ada kritik itu wajar. Kita Benar. terima, kita tampung. Kadang-kadang kan gini orang kritik itu karena pertama memang mereka punya pemikiran yang pengen dapat. Kedua mereka mencari atensi. Benar. Kalau kitanya memang bisa datang ngobrol, yang penting kan saya selalu bilang gini, ayo gue datang ketemu lo nih misalnya ada orang yang mengkritik saya, ayo kita berdiskusi ya gitu. Karena kalau namanya diskusi itu berarti kita saling bertukar pikiran. Kalau ada yang baik dari lo ya gue akan terima gitu kan. Tapi kalau lo ada yang mungkin pandangan gue menurut lo baik, ya lo juga jangan sungkan untuk terima gitu. Tapi jangan kita berdebat, karena kalau kita berdebat debat kusir itu nggak akan ada ujungnya gitu. Iya karena kita lingkaran setan. Iya karena kita masing-masing hanya akan mempertahankan argumentasi kita aja gitu kan. Setuju. Tapi kalau kita berdiskusi ya kita kan sama-sama dari nol nih gelasnya. Berarti kita menuangkan air gelas kita sama-sama kosong. Ayo kita isi dengan hal yang ada pandangan yang positif dari gue, ada pandangan positif dari lo. Kita satu ini itu kan namanya musyawarah gitu bang, kan seperti itu gitu. Mahal sekali loh. Ingat kuncinya berdiskusi bukan berdebat ya bang. Ya, supaya kita sambil sama-sama kepala dingin tapi juga tetap memberikan apa sih point of view dari kita supaya melihat kesejahteraan dan kita juga harus bisa nerima bang ya. Ya betul. Luar biasa, sedikit tuh sekapur siri dari Bang Jiva terkait organisasi. Nanti kita akan bahas lagi. Tadi kan kita udah singgung seputar Jackmania ya. Nah kita akan juga bahas di segmen kedua. Tapi Jakarta Lounge Akustik udah mau mempersembahkan sebuah lagu buat kita. Oke langsung aja silakan Bang Angga dan juga Bang Ande. Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Lalu mataku merasa malu, semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut, tak kalah harus berpapasan di tengah pelarian yang di
cemas, banyak rindunya. Lalu mataku merasa malu, semakin dalam ia malu kali ini. Kadang juga ia takut, tak kalah harus berpapasan di tengah pelarian yang di malam hari menuju pagi. Sedikit cemas, banyak rindunya. Di malam hari menuju pagi, sedikit cemas, banyak rindunya. Oke, terima kasih Jakarta Lounge Akustik. Kalau udah Bang Andre sama Bang Angga yang main udah dah lewat. Dia kayaknya rate-nya naik nih kayaknya. Kemarin habis main di mana sih Bang? Wah, luar biasa mainnya, udah pakai seragamnya, udah yang bikin dia makin ganteng gitu kan. Mudah-mudahan harganya makin ganteng juga Bang ya. Amin. Amin kata Bang Jiva. Diaminin Bang Jiva nih Bang, kali aja dapat jalan menuju langitnya Bang ya, dikabulin ya. Amin, amin. Kabul. Oke, teman-teman yang baru gabung, selamat datang di Jakarta Lounge TV Channel. Di sini di episode Gerobak Kampung kali ini ada Bang Jiva, sekretaris umumnya dari Jackmania. Nah kali ini kita mau ngebahas tentang Jackmania Bang. Siap. Abang berarti megang Jackmania sebagai sekretaris umumnya berapa lama Bang udah? Kalau saya menjadi sekretaris umum Jackmania itu baru periode pertama Bang. Jadi sejak 2020 awal. 2020 awal. Jadi begitu ketum sekarang nih Bang Betul. Diki menjadi ketua umum, terus beliau meminta saya untuk menjadi sekretaris umum itu ya awal 2020. Tapi begitu 2 bulan baru bekerja sudah terkena COVID. Betul. Gitu, pandemi gitu. Jadi selama periode ini kita memang waktunya lebih banyak habis karena pandemi Bang. Tapi gimana kabar Jackmania Bang? Mungkin ada beberapa yang sepak bola entusias ya kan, tapi ada juga yang mungkin nggak ngikutin banyak tentang Jackmania. Apa kabar Jackmania hari ini Bang? Ya, Jackmania alhamdulillah kabarnya baik.
hari ini ya Jackmania sudah mulai ini ya, dalam artian semangatnya untuk mendukung Persija sudah mulai bangkit kembali Bang. Apalagi hari ini Persija sedang berada di puncak klasmen gitu kan. Jadi semangatnya lagi Tinggi-tingginya, Bang, ya? tinggi-tingginya Betul. gitu, teman-teman untuk mendukung Persija kembali gitu. Ya ini menjadi apa ya? Menjadi hal positif Bang, karena yang kita tahu selama 3 tahun terakhir ini kan sepak bola banyak vakum karena Setuju, pandemi Bang. gitu kan Bang. Terus juga ya kemarin juga kita di akhir tahun kemarin di bulan Oktober juga ada tragedi yang cukup mengenaskan gitu kan Bang, terutama di Malang. Betul. Di Stadion Kanjuruhan di Kanjuruhan, mana ada lebih dari sekitar 135 orang saudara-saudara kita itu meregang nyawa gitu Bang, karena niat mereka datang hanya untuk mendukung tim sayangan, cuma pulang ternyata tinggal nama gitu kan Bang. Bener. Itu kan suatu hal yang sangat menyedihkan gitu kan. Setuju. Ya cuman ya hidup harus berjalan. Ternyata juga bolanya juga masih berjalan gitu kan Bang. Nah terus ya kita Jackmania ini kan fungsi ada untuk Persija. Jadi fungsinya selama Persija bermain ya Jackmania harus mendukung gitu kan. Tapi juga tetap tidak lupa kita juga tetap berjuang untuk agar keadilan bisa didapatkan oleh para korban yang tragedi Kanjuruhan kemarin gitu Bang. Benar, Seperti itu. Setuju. Berarti tandanya kemana kemana Persija berlayar, pokoknya berlabuhnya tetap di daratan Jackmania gitu Bang ya, secara nggak langsung ya. Nah terus Bang, saya dapat juga info katanya Jackmania sedang ada Persija tentunya ya, punya ada gebrakan baru to the next level Bang. Kalau bisa dijelaskan to the next levelnya ini dalam perihal apa aja kalau boleh tahu? Iya Bang. Jadi di musim liga musim ini gitu kan, di awal musim kemarin itu Persija tuh punya gebrakan baru Bang. Jadi Persija tuh pertama mereka merekrut pelatih kelas dunia Bang gitu kan. Ada Thomas Doll, itu Mr. Thomas Doll direkrut menjadi pelatih. Beliau juga pelatih ibaratnya pelatih kelas A lah gitu kan di Eropa, dengan portofolio yang cukup luar biasa gitu kan beliau. Ternyata nggak cuma sampai di situ. Persija juga merekrut 2 pemain tim nasional Ceko gitu kan, Kremencik dan Kudela. Benar. Gitu. Ada juga pemain Asianya itu Yusuf Helal, beliau juga pemain timnas dari Bahrain, juga bermain di liga papan atas di Ceko juga gitu kan Bang. Sama satu lagi pemain asingnya ada Behren, itu pemain di Bundesliga Liga 2, tapi di Bundesliga 2 di Jerman itu klubnya kalau nggak salah Hansa Rostock apa kalau nggak salah. Benar-benar Gitu, pembaharuan Bang ya. Benar-benar pembaruan. Dari segi pemainnya, Ya. manajerialnya otomatis juga Iya, pembaruan ya Bang ya. manajerial pembaruan, semuanya pembaruan. Makanya itu juga berimbas ke supporternya. Kita pun Jackmania juga harus naik kelas juga, nih harus di level yang keren. berbeda juga seperti itu Bang. Nah, kalau boleh tahu lagi Bang, mungkin yang nggak kesorot atau yang nggak orang lain tahu tentang Jackmania, mungkin kan kita ngelihat hanya apa yang ditayangin ya Bang ya, atau sesuai dengan kabar beredar aja. Nah, apa sih yang jadi ciri khasnya Jackmania, terutama supporter gitu ya, yang mungkin orang lain nggak tahu tapi sebenarnya itu benar-benar dikonsepin banget gitu Bang, jadi tersusun sistemnya gitu. Iya, gini Bang. Jackmania kemarin di tahun 2022 itu Betul. di 19 Desember 2022 Jackmania itu berusia tepat 25 tahun Bang. Jadi kita tuh merayakan ulang tahun Perak gitu kan dan yang menjadi kebanggaan kita cuma satu Bang. Di usia ke-25 tahunnya Jackmania, Betul. Jackmania sampai di usia ke-25 tahun itu masih menjadi satu-satunya organisasi resmi pendukung yang diakui oleh Persija Jakarta gitu Bang. Ya. Luar biasa. Dengarnya merinding saya. Beneran merinding. Ya ini mungkin Satu-satunya Bang? ya satu-satu. Ini mungkin gini ya, mungkin ini buat orang awam mungkin ya itu doang gitu kan. Iya, benar-benar. Tapi ini buat kami ini jadi suatu kebanggaan dalam artian gini Bang. Kebanggaan bukan untuk menjadi apa ya, tapi pertama kan saya bilang selalu Persija Jackmania ini lahir di Jakarta Bang. Di mana Jakarta ini adalah kota yang sangat heterogen, kota yang sangat plural. Di sini
segala macam suku, bangsa, agama, ras, latar belakang itu semua ada gitu. Setuju. Bang. Nah, dan Persija ini kan klub bola ya memang berbasis apa ya Bang? Berbasis perserikatan dulunya gitu. Sementara banyak klub-klub sepak bola di Indonesia yang jebolannya perserikatan itu kan kebanyakan itu kan basisnya itu kedaerahan Bang, kesukuan lah ibaratnya Kesukuan. kita gitu. Misalnya klub A dari daerah mana ya itu basisnya karena kedaerahan, karena mungkin karena kesamaan suku atau kesamaan wilayah gitu kan. Nah, cuma kalau Masih bawa identitas sosial ya Bang. identitasnya yang dibawa itu, Benar, yang dibangun itu gitu kan. Tapi kalau Persija ini kan ya udah mau apapun sukunya, mau apapun agamanya, mau apapun latar belakangnya, selama gua anak Jakarta nih gitu. Nah, ya udah berarti gua harus dukung Persija. Jadi gitu tuh Bang. Jadi itu yang akhirnya jadi ya kesamaannya itu karena sama-sama anak Jakarta gitu. Benar, gitu. karena Awalnya Jakartanya gitu. Bang ya. Awalnya kalau sekarang bahkan Jackmania udah di mana-mana udah ada gitu Bang. Iya gitu. lagi. Bener banget. Kita kemarin Di mana-mana Desember ini ada di Jack. kita Desember itu baru resmiin biro Jackmania yang terbaru itu biro Tokyo Bang. Iya, jadi itu udah Sampai di luar negeri. sampai luar negeri gitu. Wih, Jackmania. Jadi seperti semakin itu. melebarkan sayap Ambil ya. kabar sayap. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini yang apa ya? Jadi itu jadi kebanggaan buat kita gitu Bang. Karena ya mohon maaf di beberapa daerah gitu klub bola Liga 1 lah kita daerah-daerah lain nih memang basicnya besar gitu ya. Benar. Itu kebanyakan kalau pasti minimal 2 Bang. Supporternya gitu, kelompok supporternya gitu, Iya, organisasinya gitu kan. Ada si A, ada si B, bahkan ada yang ada si A, si B, si C gitu. Ada yang bahkan ada A, B, C, D, F, G gitu. Tuh Sampai ada banyak ya, banyak Bang, ya. gitu. Nah, kalau udah A, B, C, D itu kan berarti udah beda organisasi, udah beda struktur. Ini kan komandonya udah beda-beda Bang. Gitu. Benar. Misalnya yang A ambil kebijakannya begini. Yang B kan nggak mungkin ikutin yang A, belum tentu sama gitu kan. Jadi kan akhirnya nggak sinkron kadang-kadang. Bener-bener. Jadi kayak berusaha untuk punya identitas lain sendiri iya, gitu Bang ya. gitu. Tapi kalau di Jakarta Ciri ya khas sendiri. alhamdulillah karena Jackmania masih satu-satunya. Ya berarti kan dan kebetulan juga Jackmania sebagai organisasi juga punya ketua umum misalnya. Betul. Nah, ketua umum misalnya mengeluarkan statement A, ya ini akan komandonya akan turun ke bawah, insya Allah akan diikutin oleh semua anggota gitu Bang. Jadi untuk lebih terstruktur dan lebih gampang diatur teman-teman gitu Bang gitu. Karena komando cuma satu nih. Benar. Gitu, seperti Jadi itu. benar-benar ngikutin ini lah ya, Bang, Iya. ya, apa namanya struktur lah ya. Struktur gitu. Oh, luar biasa ya. Berarti intinya semua hal yang jadi apa ya latar belakang dari individunya Jackmania sendiri, warna-warninya tersebut menjadikan Jackmania itu jadi satu tempat rumpun ya Bang ya. Apa namanya supporter bola yang pokoknya apapun belakangnya nggak dilihat, yang penting kita dukung buat Jakarta gitu. Iya betul Bang. Jadi Jackmania ini udah jadi kayak taman mininya, taman mini kecil Bang gitu. Kalau kita masuk ke Jackmania ternyata banyak banget iya. pikirannya ya. Dan hari ini Hah? jadi kayak gini Bang. Di Jackmania itu kan anggota itu dipecah dalam wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah resmi gitu Bang. Jadi ada 89 wilayah resmi yang se-Indonesia. se-Indonesia. Tapi mayoritas masih di Benar-benar. Jabodetabek gitu kan Bang. Nah, wilayah resmi itu dipimpin oleh disebutnya koordinator wilayah Bang. Gitu. Korwil. Korwil gitu. Nah, hari ini Korwil terbesar itu justru adanya di Kabupaten Bogor Bang. Iya. Malah di luar Jakarta. Luar Jakarta gitu. Bogor loh. Itu mereka anggotanya sekitar 7 ribuan Bang yang ber-KTA semua. Gitu. Oh, ada kartu tandanya juga Ada. Bang, kartu tanda Iya, kita anggota ya. untuk membuktikan bahwa seseorang itu adalah Jackmania Jackmania. harus ada punya kartu tanda anggota Bang, KTA. KTA itu yang menjadi bukti bahwa dia adalah anggota Jackmania seperti itu sebenarnya gitu. Luar biasa, 7.000 di Kabupaten Bogor. 7.000. Total kurang lebih ada berapa Bang? Kalau anggota hari aktif? ini semua anggota yang KTA itu semua ber-KTA itu di 89 Korwil dan 8 biro itu ada sekitar 106.000 orang Bang. 106.000. 106.000 orang. Luar biasa ya, itu yang terakui Bang ya. Maksudnya Ya, yang itu ber-KTA, yang ber-KTA. dan itu terdaftar. Ah. Apa datanya tuh ada di PPD Base-nya sekretariat, ya? ada base-nya. Oh, luar biasa loh. Jackmania bukan main-main, ternyata emang Ya. benar-benar legal, artinya diakui gitu Bang ya. Diakui. Oleh organisasinya sendiri. Dan prestasi Jackmania sejauh ini apa Bang? Prestasi kita kalau Mungkin prestasi, dari apa namanya sistemnya yang terorganisir dengan baik gitu. ya ini Bang, kayak ya kalau gini Bang, Jackmania ini kan prinsipnya gini, kami
kami bukan yang terbaik gitu, tapi kami selalu berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi itu apa sih? Itu artinya apa sih? Jadi artinya jangan sampai kita ini merasa bahwa kita ini lebih baik dari yang lain gitu, Bang. Tapi kita pengennya kita ini selalu pengen belajar gitu kan. Tapi kalau masalah prestasi mungkin sejak kejadian Kanjuruhan kemarin gitu kan, sejak kejadian beberapa kejadian, itu sistem tiketingnya Jackmania ini ternyata sempat diakui oleh beberapa teman-teman supporter lain atau klub lain itu salah satu sistem terbaik, Bang, gitu. Karena apa? Jadi kalau Jackmania gini, Bang, misalnya Persija main hari Sabtu nih misalnya gitu ya. Itu biasanya H-3 nih, hari Kamisnya kita pengurus pusat nih pasti akan rapat koordinasi dengan kalau mainnya di Bekasi berarti dengan Polres setempat gitu kan, Bekasi dengan manajemen klub gitu kan. Itu kan semua dibahas semua. Nah, nanti H-2 jadi gini, Bang, kalau di Persija itu tiket kategori 2, kategori supporter umum. Itu yang mendistribusikan itu adalah Jackmania, Bang. Jadi Jackmania mendistribusikan ke anggota melalui korwil gitu. Jadi kalau kalau anggota ataupun non anggota ingin membeli ya harus via korwil. Lewat korwil. Kalau klub dia bisa menjual tapi itu tiket untuk kategori umum. Itu VIP atau kelas 1 gitu. Itu biasanya online mereka. Iya. Kenapa kita jual via korwil ya untuk tahu nih. Jadi korwil tahu di datanya nih anggotanya siapa aja yang nonton gitu. Termonitor, Bang, termonitor. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kenapa-napa di jalan, ya kita tahu dari mana wilayahnya, semuanya gitu. Jadi misalnya nih Jackmania Cakung mereka pergi. Itu mereka bisa pergi bareng-bareng tuh, Bang. Kalau misalnya main di Senayan, mereka akan sewa bis bareng-bareng. Mereka pergi bareng-bareng, jadi satu bendera gitu kan. Jadi terkontrol lebih gampang, terkoordinasinya lebih mudah gitu, Bang. Nah, tadi saya balik lagi, kalau Jackmania jadi H-2 nih tiket sudah didistribusikan nih, Bang, gitu kan. Nanti jadi pas hari H pertandingan itu nggak ada orang yang tidak punya tiket itu datang ke stadion. Masuk? Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Bang, karena nggak ada tiket yang jual di offline. Jadi kan kalau tiket umum dia beli online, kalau tiketnya Jackmania dia beli via korwil gitu. Iya, benar, dikoordinir gitu. Jadi ya kalau dia maksa datang ya dia nggak akan bisa masuk juga. Dan di stadion itu biasanya juga kita ada pengamanan itu 2 ring, Bang. Jadi ring 1, ring 2 gitu. Jadi ring terdepan dulu di filter dulu nih yang punya tiket bisa masuk ke ring 1. Nanti di screening lagi baru bisa masuk. Jadi nggak ada tuh namanya penumpukan. Jadi orang yang udah deket pintu itu udah pasti orang yang sudah memegang tiket seperti itu gitu. Jadi nggak ada namanya numpuk-numpuk, desek-desekan, tuh nggak ada gitu. Udah berkurang lah ya, Bang. Udah berkurang. Bahkan gitu. karena udah sistemnya per korwil, jadi masuknya ya pasti tertib lah ya. Dan karena tiket itu sudah kita distribusikan melalui wilayah-wilayah dari H-2. Jadi kan ya tadi orang yang tidak punya tiket ya dia kalau dia maksain diri pun dia udah nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi bener. Dan itu untuk apa sih gunanya? Tadi untuk minimalisir menumpuknya manusia datang, Bang, gitu. Karena kan kadang-kadang potensi-potensi kerusuhan itu kan terjadi karena ada titik kumpul manusia banyak. Atau pengen karena dia nggak bisa punya tiket, pengen jebolan, pengen apa kayak gitu kan. Nah, ini yang udah kita antisipasi nih, jangan sampai. Jadi benar-benar orang yang datang ke stadion itu memang mereka sudah pemegang tiket gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Jackmania. Ini kita langsung dapet infonya dari sekretaris umumnya loh. Jadi gak ada istilah Jackmania itu punya stigma yang negatif. Justru yang kalian gak tahu mungkin teman-teman yang mungkin masih melihat Jackmania tuh rusuh segala macam. Padahal sistemnya aja udah bagus. Ya mungkin kalau seandainya ada, mungkin yang mengakuisisi kali, Bang, ya, oknum segala macam ya. Karena kan ada aja gak sih? Ada. Ya kan, gini, Bang, kalau kita selalu tadi balik lagi, fungsinya korwil itu kan selain untuk distribusi tiket, juga mereka mengedukasi anggota, Bang. Gitu. Jadi misalnya saat Abang nih gitu mau gabung di korwil A dekat rumah Abang, misalnya Abang gabung di korwil ini gitu. Itu pasti kan kenalan nih sama korwilnya. Jadi gitu kan. Nah, korwilnya pasti akan ngajarin, nih ya kalau jadi Jackmania nih pertama nggak boleh misalnya nyanyi rasis. Setuju. Misalnya yang ngata-ngatain supporter lawan, ada SOP-nya, klub lain gitu kan. Nggak boleh misalnya nangkring di pagar kayak monyet misalnya gitu kan. Orang lagi nyanyi dia duduk kayak gitu. Bener, gitu-gitu ya. Terus nggak boleh misalnya nimpuk-nimpuk. Nah itu
kenapa nggak boleh nimpuk, misalnya nanti didenda begini kan dikasih pemahaman gitu bang. Jadi anggota, oh ini ada rulesnya ya, ada aturannya ya, saya Benar, nonton SOP-nya gitu, ada ya. SOP-nya gitu. Bahasanya. Ya kayak gitu sih. Jadi ya itu dan itu walaupun udah diajarin namanya ini bang ya, nama supporter bola ini kan cair. Benar. Pasti ada aja orang pengen baru lagi nonton, ada orang lagi baru pengen gabung. Jadi ya selama ada orang nonton udah diajarin lagi, disosialisasiin lagi kayak gitu terus sih bang gitu. Luar Kayak gitu-gitu biasa. sih. Gitu. Jadi apa ya bahasanya, benar-benar kelihatan sistemnya gitu berjalan, tidak hanya Iya. pasif tapi juga aktif pada saat di tempat gitu bang. Iya, kayak kita juga sempet nih waktu itu kecolongan bang. Jadi kan memang sekarang sudah dilarang nih bang, misalnya nyalain main suar, main flare gitu ya. main flare. Atau smoke bomb tuh kan nggak boleh sekarang nih di tribun gitu. Benar. Kadang-kadang ada aja gitu kan yang namanya ribuan orang, pasti kan ada aja yang ngumpetin satu, terus dibakar. Itu biasanya kita, nah di Jackmania kita tuh namanya punya korlap bang, koordinator lapangan. Korlap itu diambil dari masing-masing wilayah tadi. Iya. Jadi mereka nih, Gitu mereka kan nih ya. akan bantu pengamanan secara sukarela di dalam gitu. Dan mereka nih anggota Jackmania juga. Kenapa kita pilih korlap, bikin korlap? Kadang gini bang, ini anak-anak The Jack ini, supporter bola ini, kalau misalnya aparat yang marahin atau steward yang marahin, Tiba-tiba langsung aja. mereka tuh nggak peduli gitu, mereka ngelawan, wah Bener. siapa gitu kan. Tapi kalau ini korlap, mereka akan segan karena Bener. sama-sama Mandang dia, Bang, ya, jadi sama-sama pemimpin temen kita gue nih, gitu, sama-sama bahasa. The Jack juga nih gitu. Bener, Mereka bener. akan lebih dengar gitu. Nah, pernah awal liga kita kecolongan bang. Jadi ada nih nyalain flare satu, didendalah kita sama PT Liga Persija 50 Bener. juta bang. Ya itu Jackmania sebagai wujud tanggung jawab. Padahal pas orang oknum ini pas kita cek ternyata bukan anggota bang, belum menjadi anggota karena dia belum memiliki KTA. Belum gitu kan. punya KTA. Didendalah kita 50 juta. Ya sebagai kita walaupun dia bukan anggota tapi kita tetap bertanggung jawab karena kan bagaimanapun dia bagian dari supporter Persija gitu kan. Paham. Jackmania ikut urunan bang, jadi kita ikut bayar dendanya tuh setengahnya bang, kita bantu. Suportif banget bang. Iya gitu. Itu pun juga buat jadi sentilan buat anggota nih. Kita udah bantu bayar nih. Kalau besok ada denda lagi, kita mau duit habis buat bayar denda doang kan kayak gitu kan. Iya, gitu, benar. Jadi kayak gitu-gitu Bang. Jadi biar anggota biar mereka paham. Kalaupun misalnya ada yang melanggar, paling kita tangkep, kita kasih pengertian. Misalnya ada kejadian lagi kemarin. Nimpuk apa gitu kan, nimpuk plastik padahal plastik air gitu, itu kita pegang, kita tanya nih dari mana, gini, udah kita belum anggota, kita cari nih korwilnya yang di daerahnya dia, nih tolong dibikinin KTA, diajarin yang bener tapi jangan diapa-apain, jadi justru malah harus diedukasi, harus dirangkul gitu loh bang, ya kan jangan kita ibaratnya jangan kita pukulin, jangan kita apa-apain gitu kan gitu. Jadi biar dia paham, oh begini. Kan kalau dia udah paham, oh ternyata walaupun saya salah tapi saya masih dikasih pengertian nih. Jadi ngerasa gimana gitu kan. Besoknya dia akan saya gabung aja deh. Oh jadi gitu ternyata ya bang kan kayak gitu. Jadi kayak gitu ya pendekatannya humanis lah gitu bang. Cara kayak gitulah gitu. Coba kita lakuin sih gitu ke anggota kayak gitu. Keren loh. Ini salah satu ini sih salah satu hal supportingnya juga, support system, terus support anggotanya, membersnya, dengan caranya bukan dihakimi dan bukan kayak di out gitu bang ya, maksudnya langsung nggak bisa langsung dukung Persija lagi gitu, tapi justru malah dibikinin KTA, kayak bener-bener kekeluargaannya ada banget gitu bang, Iya, bang. Padahal bisa dibilang belum keluarga gitu kan. Jadi kita gini bang, Jackmania memang organisasi pendukung Persija gitu kan bang. Tapi saat seseorang menjadi anggota Jackmania itu bukan sekedar saya jadi anggota nonton Persija terus siap pulang lagi enggak gitu. Tapi minimal ada yang bisa lo dapet gitu. Misalnya kayak teman-teman di wilayah Cakung gitu. Benar. Mereka biasanya setiap minggu bikin kayak pengajian atau apa, itu kan hal-hal yang jadi positif juga. Bener, gitu. Keluarganya gitu, terjaga ya bang. Terjaga. Apalagi kalau misalnya daerah-daerah yang tadinya mungkin potensi konfliknya besar, misalnya kayak Manggarai gitu kan misalnya. Kalau Manggarai ini kan kadang-kadang suka berantem tuh antar gang, kadang-kadang udah berantem gitu bang, udah ribut tuh musuh-musuhan gitu. Tapi karena mereka sama-sama Jackmania, akhirnya tadinya ada konflik di daerah, jadi malu. Setuju. Kita berantem besok nonton bola bareng-bareng kan gitu. Lama-lama udahlah kita temenan aja akhirnya kayak gitu kan. Jadi bikin kegiatan apa yang bisa bareng-bareng kan kayak gitu bang. Jadi
banyak hal, dan kita pun juga di pengurus pusat Hah? mencoba untuk memikirkan anggota, misalnya kayak kemarin pas pandemi. Ini anggota kita kasih apa ya biar mereka ada manfaatnya. Kita bekerja sama dengan aplikasi belajar bahasa Inggris, Bang, gitu. Jadi keren juga aplikasinya gerakannya. di-download, terus kita anggota dapat voucher. Saat mereka masukin voucher, mereka tuh bisa dapat jam gratis buat belajar bahasa Inggris berapa kali gitu kan. Nah, itu kan jadi anggota daripada di rumah dia diam-diam dia belajar bahasa Inggris aja gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu coba kita pikirin juga gitu. Jadi tadi buat next level itu ya Persija mungkin next levelnya untuk dia merubah jadi tim yang lebih bagus gitu. Nah, kita juga Jackmania mencoba untuk mengupgrading organisasi juga gitu, Bang. Jadi SDM anggota ini juga kita coba naikin juga, Bang. Benar, gitu, kualitinya tingkatnya. jadi ada ya, Bang ya. Kualitasnya coba kita Jadi naikin. nggak nambah kuantitasnya banyaknya orang, makanya kualitasnya juga dijaga Ya, gitu. kayak gitu sih, Bang. Luar biasa loh, segmen kedua kita ngomongin Jackmania sampai dikulit-kulitin bahasanya ya, Bang. Sampai dari atas sampai bawah kita tahu betul nih bahwa Jackmania ternyata terorganisir dengan baik dengan sistem yang berjalan saat ini dan juga tadi to the next levelnya, Bang ya. Next level. Mudah-mudahan ke depannya Jackmania makin berjaya juga dan Amin. tentunya bisa jadi inilah salah satu wadah komunitas supporter terbaiknya salah satunya dan bisa dijaga Amin, amin. jadi percontohan di seluruh Indonesia ini, oke? Amin, amin. Oke, Bang, kita akan lanjutin perbincangannya di segmen ketiga, tapi sebelumnya ada yang mau lewat berikut ini. Silakan. Buka hatiku oleh keindahanmu. Hanya ada dirimu di dalam hatiku, di dalam hidupku. Tidakkah kau tahu, ku sangat mencintaimu. Namun kau tak pernah merasa seperti yang ku rasakan kepadamu. Selama ini aku salah mengartikan maksud di balik hatimu.
Halo Sobat Jakarta Lounge TV, kembali lagi bersama Fatur Rizky dan juga narasumber kita di sini ada Bang Rajiva, Sekretaris Umum dari Jackmania. Nah, buat sobat yang baru aja gabung jangan lupa diklik tombol like-nya dan juga mungkin bisa di-subscribe sampai belibet nih ngomongnya. Di-subscribe ya teman-teman dan di-share juga ke teman-temannya. Mungkin teman-teman Jackmania dari Korwil mana, wilayah mana ya. Kali aja mungkin dapat atau kangen dengan sosoknya Bang Rajiva datang ke Korwilnya. Bisa juga di komen nih kira-kira kemungkinan ke depannya kira-kira siapa nih yang bakal kita undang untuk kita ajak di Gerebek Kampung selanjutnya ya. Kali ini kita akan ngobrol lagi dengan Bang Rajiva ya Bang. Tadi kita udah ngomongin seputar kesehariannya Bang Rajiva. Terus di segmen kedua kita ngomongin Jackmania banyak banget. Sekarang kita mau ngomongin tentang karena Abang di sini tokoh pemuda Bang. Kita akan ngomongin seputar kegiatan kepemudaan gitu Bang ya. Dan juga personalitinya dari seorang pemuda. Dan menurut Abang kira-kira pemuda zaman sekarang tuh gimana Bang? Di pandangan Abang, karena kan umuran kita kan mungkin masih range-nya masih dalam pemuda gitu Bang ya. Betul. Tapi kan pasti setiap generasi punya karakteristik sendiri. Gimana Bang? Potensi yang anak muda sekarang punya? Iya, kalau menurut saya nih Bang, sekarang eranya nih generasi Gen Z dan generasi milenial gitu kan Bang. Generasi yang lahir di 80 ke atas gitu kan Bang. Ya kalau saya lihat sih harusnya anak-anak muda zaman sekarang ini lebih lebih banyak peluang gitu Bang. Lebih banyak peluang dalam artian kalau mungkin kalau zaman-zaman dulu orang-orang tua kita atau abang-abang kita itu mungkin mereka itu saat menjadi pemuda ya banyak keterbatasan gitu Bang. Dalam artian ya saat mereka sudah ya paling hidupnya kebanyakan stagnan dalam artian sekolah, bekerja, menikah gitu kan sudah itu kerjanya pun dia paling konvensional Bang. Iya benar. Kantoran atau apa gitu ya, gitu Bang, kan ya? ya kan kebanyakan seperti itu. Cuman hari ini anak-anak muda yang ada hari ini itu banyak peluang yang bisa dijadikan menjadi menjadi sumber untuk penghasilan, sumber untuk untuk mereka untuk mencapai mimpi di masa depan gitu Bang. Jadi banyak faktor itu. Bahkan hari ini hobi yang dulunya dianggap mungkin kalau ibaratnya kalau orang tua kita biar kita main game gitu ya. Mungkin kalau ibu kita bilang main mulu kapan belajarnya gitu kan. Nah, itu kan karena mereka mikirnya main mulu kita mau jadi apa lo udah gede kan kayak gitu kan. Tapi hari ini mungkin banyak orang tua akhirnya udah main game aja deh. Siapa tuh bisa jadi atlet e-sport, jadi gamer gitu kan. Iya, sekarang malah terbuka peluang Bang ya jadi e-sport ya. Banyak peluang gitu Bang. Setuju. Jadi kadang-kadang yang tadinya hobi tanaman bisa jadi uang gitu bisa kan. Jadi uang. Dia bikin misalnya kayak Abang ini kan bikin channel YouTube. Dia bikin konten tentang tanaman, banyak yang nonton, jadi menghasilkan AdSense menjadikan uang gitu kan, monetize. Dia hobi sama mainan, dia bikin konten bisa kan. Jadi banyak sekarang anak muda sekarang sebenarnya dipermudah gitu Bang. Cuman terkadang ada plus minusnya mungkin Bang. Kadang-kadang mungkin terkait dengan mentalitasnya juga Bang gitu. Mungkin karena anak muda zaman dulu karena terbatas itu akhirnya ya saya lihat ya Bang secara pribadi, maksudnya pandangan saya pribadi itu anak muda zaman dulu mungkin lebih lebih mental lebih kuat Bang. Jadi semangat lebih kuat. Terus kalau ada apapun ada tantangan atau ada inian mereka lebih pantang menyerah gitu Bang. Cuma kalau teman-teman ada yang sekarang ini kebanyakan apa dikit gitu. Ketergantungan. Jadi ya itu sih kadang-kadang kendalanya di situ sih gitu. Mungkin karena jadi semangat itu kadang-kadang baru setengah jalan padahal sebenarnya kalau dia maksimalin itu sebenarnya berhasil. Cuman mereka kadang-kadang udah nyerah duluan, udah nggak kuat seperti itu sih gitu. Iya benar sih. Gitu. Nah ini salah satu contohnya sih Bang ya. Cafe Tipar of the Rock ini ya. Adalah salah satu gebrakan. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau dulu kan mungkin sarana healingnya dari kegiatan hiruk pikuk sehari-hari, jalan-jalan ke tempat yang mungkin bisa jadi destinasi-destinasi yang dia pengen nyari kesenangan lah. Ya, tapi kalau sekarang dengan nongkrong aja tuh anak-anak sekarang udah seneng Bang. Iya, gitu kan? betul. Nah ini salah satunya adalah bentuk kreativitasnya anak-anak daripada makan di tempat yang lain atau padahal yang dicari cuman tempat buat ngumpul dan juga ngobrol Bang ya. Iya. Tiba-tiba ada terobosan, ya udahlah bikin aja usaha sendiri, ternyata terbentuk Bang. Kemandirian yang dia punya
dan ngebuka peluang juga ternyata buat nyari rezekinya dia. Betul bang. Jadi kalau ya itu mungkin kelebihan tadi saya bilang, kelebihan anak zaman sekarang ini apa ya, kreativitasnya tuh kadang-kadang lebih ini ya, lebih banyak Liar, gitu bang, lebih bener, liar Bang. dan itu bukan sekedar ide aja bang, tapi kadang-kadang bisa dieksekusi menjadi kenyataan Bener. gitu kan bang gitu kan. Malah lebih ya bang ya, lebih dari gitu. ekspektasi. Iya. Cuman tadi kadang-kadang kendalanya ya tadi iya mungkin kalau teman-teman yang kayak gini mungkin beruntung saat mereka punya konsep, punya ide, mereka bisa mengaplikasikan. Setuju. Tapi ada juga teman-teman yang punya idenya, punya konsepnya, tapi bingung nih gitu. Ini bagaimana cara untuk mengeksekusinya gitu kan? Kayak nggak punya gambaran. Iya, itu kadang-kadang kendalanya kan ada banyak tuh bang. Misalnya kayak masalah jaringan gitu kan, dia bingung untuk komunikasi sama siapa gitu kan. Terus kedua Finansial. masalah bisa finansial tuh udah pasti utamanya gitu kan, dia pendanaan dari mana kan, seperti itu kan. Nah ini kan jadi faktor-faktor yang jadi penghalang untuk Iya, kadang-kadang benar. gitu kan bang gitu. Jadi kalau udah ngelihat gitu udah kayak males Iya, gitu ya. Kalau gitu. orang dulu kan pokoknya bisa Pokoknya gitu bisa, ya bang ya. Ada sense of belonging-nya tinggi iya, gitu. betul. Kepemilikannya. Nah bang, ngomongin anak muda, sekarang kan kita mau masuki ke tahun politik bang ya. Siap. Nah pandangan orang apalagi anak muda ke politik kadang acuh tak acuh bang. Iya betul. Sebenarnya politik itu karena abang mungkin berkecimpung di dunia politik ya. Gimana sih gambaran politik secara umum gitu bang, supaya tidak disalahartikan bagi orang yang mungkin punya stigma yang aneh atau yang mungkin tidak selayaknya, padahal tidak begitu semestinya gitu bang. Iya gini bang, politik itu kan sebenarnya ada untuk mensejahterakan masyarakat gitu kan, untuk mengatur kehidupan orang banyak, untuk mencapai kesejahteraan, seperti tujuannya itu kan bang. Dan semua kebijakan dalam hidup ini kan ditentukan oleh kebijakan politik gitu bang. Jadi ya suka nggak suka, mau nggak mau sebenarnya dalam hidup ya kita harus bersinergi dengan namanya politik gitu bang gitu kan. Bahkan saat kita bukan sebagai orang politik, saat kita sedang sama keluarga, sama teman, saat Sosialisasi, kita Bang, mengambil keputusan gitu kan, bisa sama keluarga kita musyawarah, misalnya kita mau liburan nih atau mau kemana, itu sebenarnya secara nggak langsung sedang berpolitik bang, misalnya gitu kan. Ya kan misalnya abang nih lagi sama keluarga berdebat tentang ya satu mungkin ibunya bapaknya mau ke puncak, ini mau ke Bandung misalnya. Bagaimana ya, semuanya ke puncak aja nih. Bener Gimana lagi. saya bisa yakinin teman keluarga saya biar ke puncak semua? Itu kan sebenarnya kan abang sudah berpolitik juga gitu kan, bagaimana meyakinkan orang gitu kan. Tapi itu kan dalam hal yang kecil gitu kan bang. Kadang kan kita kan politik itu kan kadang kan bagaimana kita meyakinkan orang untuk menerima nilai-nilai kita atau menerima kebijakan kita gitu yang kita mau, tapi gitu bang. Tapi secara umumnya adalah politik itu adalah ya tadi, bagaimana kita kebijakan yang kita buat itu adalah untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai kemakmuran gitu, untuk orang banyak gitu kan, untuk umat manusia kan, seperti itu bang. Idealnya seperti itu. Ya kalau hari ini ada banyak yang skeptis, ya pasti wajar bang gitu, karena ya balik lagi namanya manusia pasti ada aja oknum-oknum yang benar. Gitu. Tapi kan balik lagi bang, dalam segala hal itu kan kita tidak bisa menggeneralisir gitu bang. Benar gitu sih. kan. Gitu. Saat misalnya gini, kita sebagai orang Indonesia misalnya gitu. Iya. Ada orang Indonesia misalnya yang mohon maaf misalnya dia terpaksa menjadi maling. Kan bukan berarti semua masyarakat Indonesia maling kan gitu bang, sebenarnya kan gitu kan. Kita kan tetap pandangannya. Kita kan ada reward and punishment-nya gitu. Sama aja kayak supporter bola kayak tadi saya bilang. Saya Jackmania saat ada satu orang oknum bikin aneh-aneh, kan bukan berarti semua supporter bola itu seperti itu kan. Betul. Seperti itu bang. Jadi kadang-kadang yang salah ini kadang-kadang adalah kita ini terlalu sering menggeneralisir gitu bang. Benar. Gitu. Dan selalu memandang suatu hal tuh disamaratakan. Disamaratakan, itu yang salah gitu. Punya warna tersendiri ya bang. Iya gitu. Nah makanya kalau saya, apalagi dia anak muda nih kan, anak muda dia kan banyak yang skeptis sama politik. Saya di Tidar, kebetulan saya juga tadi saya bilang saya ketua Tidar gitu kan. Bagaimana pendekatan saya untuk bisa merangkul adik-adik atau teman-teman saya yang anak-anak muda ini gitu. PR tuh bang. Itu PR ya bang. Tapi saya selalu bilang begini, ya silakan kamu punya hobi apa misalnya. Oh saya kalau malam minggu saya suka dugem nih. Ya nggak apa-apa, sebagai anak muda silakan gitu. Tapi saat justru lebih keren lagi saat lo tetap jadi anak muda yang ya udah jalan anak muda lo, misalnya happy misalnya tadi bikin aksi apa. Tapi
lo juga nggak lupa nih sama kehidupan lo sebagai kewajiban lo sebagai anak bangsa gitu, Anak sebagai bangsa. masyarakat, sebagai warga negara gitu, misalnya Statusnya gitu. dia lah ya. Iya, misalnya masalah politik gitu. Tetap lo harus minimal lo paham lah nih negara gue lagi ngapain ya gitu. Ini lagi update politiknya lagi ada apa ya di negara ya gitu. Karena gini, oh saya nggak peduli gitu. Lo nggak bisa gitu. Karena lo bisa happy, lo bisa ngapa-ngapain itu kan karena kebijakan negara juga gitu. Setuju. Iya kan gitu. Benar. Sekarang coba lo ke Ukraina, tuh anak mudanya boro-boro bisa happy kayak lo ya. Yang ada takut sama Iya benar. rudal. Kalau bukan politik yang ngatur, Iya. nggak mungkin kayak begini ya, Iya, Bang. mereka bisa begitu juga karena kebijakan politiknya akhirnya jadi perang di sana kan seperti itu kan. Jadi ya itu, jadi jangan juga kita menjadi menjadi skeptis, menjadi antipati sama politik itu, karena suka nggak suka apa yang kita jalanin ini, apa yang kita lakuin hari ini itu berhubungan dengan kebijakan politik gitu Bang, gitu. Tuh teman-teman, jadi sebenarnya fungsi politik menyejahterakan gitu, tapi kadang ya namanya manusia, kadang salah implementasi dan kadang transfer ke kitanya jadi lain gitu Bang. Iya. Padahal nggak semestinya begitu ya. Iya, justru gini Bang, kalau kita tahu ada yang salah, ya harusnya Dibenerin. kita turun langsung, kita benerin gitu Bang. Kita kalau kita cuma kasih pembiaran ya udah, selamanya kan begitu kan gitu Bang, gitu kan. Jadi nggak ada ya lu yang kata menurut lo salah ya lu juga diem aja kan gitu kan gitu. Menimbang kita melakukan suatu aksi lah atau apa gitu kan. Setuju gitu. Bang. Tapi kadang gini Bang, yang saya sekarang akhirnya saya kebuka di pikiran. Kadang orang yang berperilaku baik dalam hal politik malah tertutupi karena stigma yang tadi Bang. Iya. Ya nggak sih? Iya. Maksudnya kayak padahal nggak selamanya semuanya gitu bro, gitu nggak sih? Politikus seorang politikus tuh pasti mengarahnya ke arah negatif. Padahal banyak banget yang punya gebrakan bagus dan bisa dibilang itu make sense lah dengan keadaan kita yang sekarang. Tapi justru tertutupi oleh oknum-oknum tadi Bang. Iya Bang. Ya contoh Akhirnya kayak keyakinannya makin contoh kayak ruwet. saya Bang ya, mohon maaf ya karena saya ada kerja di DPR itu Bang ya. Benar. Jadi kan saya sering ikut rapat komisi anggota Iya, saya lihat gitu. setuju. Ya kan kalau stigmanya orang kan kalau wah anggota DPR itu kerja tidur gitu kan, Langsung kerjanya ya. ngapa-ngapain. Ya padahal banyak juga Bang orang yang memang aktif, yang memang dia bersuara lantang itu gitu dia kan. maksud saya, Bang. Memang yang dia bahkan kalau kalau di DPR itu ada dua masa ya Bang. Ada masa sidang, ada masa reses gitu. Oke. Jadi kalau masa sidang tuh mereka ya bahas tentang undang-undang, bahas tentang tadi rapat-rapat di DPR. Kalau reses itu mereka turun ke masyarakat. Jadi pas masa reses itu banyak juga yang turun, bener-bener dia dengerin aspirasi masyarakat, bener-bener dia ngebagi apa yang buat masyarakat. Ada, ya kan Bang? Ada dan banyak Bener. gitu Bang. Cuma kan tadi generalisir itu. Bener. Jadi kita taunya anggota DPR tidur, padahal ada 500 lebih anggota dewan gitu. Bener. Masa 500 tidur kan nggak mungkin Bang. Gitu kan ibaratnya Iya, dan gitu. nggak di semua rapat dia tidur juga. Ya, iya, Berarti gitu. dia tidur nggak kerja. Tapi begitu ya. kadang-kadang ada juga orang yang tidur karena dia misalnya rapat kerja itu berturut-turut Kesana Ya, kesini. dia nggak pulang-pulang. terus padat Bang ya. Misalnya lagi bahas undang-undang yang memang agak krusial gitu Bang. Betul, Terus itu kan pembahasannya agak panjang. Jadi dia sampai malam, terus di break, besok paginya lanjut lagi. Dia nggak pulang, dia capek. Apesnya mungkin kadang-kadang pas lagi capek dia ketiduran sebentar, itu kesorot. Nah itu yang jadi Iya, gitu. benar. Ya kadang-kadang Kadang ada jahil juga iya, medianya nih. gitu. Tapi Iya kan? memang tidak saya pungkiri ada juga yang memang yang oknum-oknum yang memang ya tadi jarang datang Paham. atau apa atau itu, tapi kan Itu kembali lagi deh Bang ya. gitu lah. Bukan urusan gitu Bang Iya, ya. iya, betul. Tuh teman-teman, jadi kayak kita berorganisasi aja ya. Jadi kayaknya kalau apa-apa yang baik tuh tertutupi sama yang buruk. Kadang kalau ada kertas putih kayak gini nih, terus tiba-tiba ada coretan hitam aja di sini. Pasti yang dilihat coretan hitamnya kan. Iya. Padahal coretan hitam cuma segini Bang ya. Soalnya ini Sedangkan Bang, putihnya lebar banget soalnya gitu. ini Bang, bad news is a good news gitu. Bad news is a good- Iya. Oh, dalam Jadi juga kalau ya. berita buruk itu justru berita baik buat orang lain. Iya, gitu, benar. kan? Tapi Jadi kalau berita kayak- baik orang baik-baik benar. aja gitu kan, orang Jadi nggak ada kayak- nilai beritanya Bang. nggak gitu ada. Kan? Tapi Sedangkan kalau kalau berita berita harus buruk itu digoreng. jadi nilai berita gitu Bener, kan. setuju. Makin ada berita buruk, makin sering gibah, makin sering jadi omongan kan gitu kan Bang. Ya kan kayak gitu. Itu Benar, benar. itu realita masyarakat kita gitu Bang. Stigma orang kita nih ya, Iya, kayak begitu Bang seperti ya. itu. Pertanyaan terakhir di segmen sekarang nih Bang, segmen 3. Saya dapat informasi ini buat teman-teman juga FYI, for your information bahwa Bang Jiva ini sekarang sedang mau mencalonkan diri buat jadi calon DPRD Bang ya. Insya Allah Bang. Luar biasa loh.
karena wakilnya dari kaula muda gitu kan. Ya. Nah, apa sih Bang hal yang mendasari dan motivasi Abang buat nyalek atau nyalonin diri jadi DPRD Bang? Iya, gini Bang. Sebenarnya sih ada beberapa faktor ya Bang. Iya. Gitu. Banyak banget. Kalau faktor yang pertama sih jujur Bang, itu berkaitan balik lagi nih, kita berkaitan dengan sepak bola gitu kan. Berkaitan dengan Jackmania. Kenapa? Tadi saya bilang di tengah heterogennya masyarakat Jakarta ini, Iya. menurut saya pribadi Persija dan Jackmania belum menjadi representasinya Jakarta gitu Bang, belum menjadi ikonnya Jakarta gitu Bang. Maksudnya kenapa saya bilang begini? Saya menjadi anggota Jackmania itu sejak tahun 2000 Bang. Berarti ini udah 23 tahun saya menjadi anggota Jackmania gitu, ber-KTA. Jadi saya pertama kali nonton Persija itu tahun 2000 umur kelas 2 SMP Bang. Gitu, sampai sekarang gitu, sampai anak 2. Sampai anak kedua ya. Saya masih jadi nonton Persija gitu-gitu aja gitu. Banyak orang yang bilang kan ngapain sih masih aja nonton bola gitu kan gitu. Padahal udah tua. Tapi balik lagi itu masalah hobi. Nah, kenapa saya concern di situ? Seringkali Bang, saat saya menonton Persija ini atau Jackmania, saya menjadi anggota Jackmania ini, kan kadang-kadang nggak lurus-lurus aja nih Bang, masalah nih. Kadang ada nih Persija lawan siapa? Ya mohon maaf nih Bang, kadang-kadang juga aparat keamanan kan juga nyari gampangnya aja nih. Dalam artian udah jangan diizinin, nggak keluar izinnya. Nah, nggak keluar izin itu gitu kan. Kalau nggak keluar izinnya kan otomatis kan nggak bisa main di Jakarta nih misalnya Persijanya. Jadi dia cari kandang di daerah lain gitu kan. Nah, masalahnya karena kok nggak ada ya anggota DPR legislatif gitu, anggota DPRD apapun partainya atau ya eksekutif gitu kan, misalnya gubernur gitu, yang misalnya bersuara gitu Bang. Ya misalnya mereka speak up lah masalah hal-hal kayak gitu loh. Maksudnya kayak kan mereka kan bisa jadi mediator ke misalnya ke pihak aparat gitu. Misalnya saya anggota dewan ya misalnya nih Bang, itu saya datang gitu, amin insyaallah. Nah, taruhlah ini amit-amit ya, Persija kondisinya kayak gitu. Wah nggak bisa main nih di Jakarta karena alasannya ABCDFG. Nah mungkin kalau saya sebagai anggota dewan saya punya legitimasi nih, saya datang, saya berbicara, ayolah Pak Polisi, ayolah Kapolda misalnya, ini dikasih kesempatan lah main gitu kan, gini. Kita bisa jadi mediator lah gitu, kita bisa jadi orang lobbyiannya gitu, ngetokin pintunya gitu kan. Nah karena kadang-kadang Persija butuh backingan juga nih, Jackmania butuh backingannya juga gitu. Nah contohnya apa Bang? Contohnya waktu kita juara 2018 Bang, itu pertandingan terakhir lawan Mitra Kukar, Persija nggak dapet izin tuh Bang main di GBK, padahal tuh pertandingan penentuan tuh, gitu. Dan ini kan animonya besar. Tinggi main di GBK, kebetulan GBK itu sedang habis dipakai acara keagamaan lah gitu kan, poinnya seperti itu. Untungnya apa? Untungnya pada saat itu Persija itu Pak Wakapolri pada saat itu Pak Safrudin itu menjadi pembinanya Persija Bang. Terus ya jadi ada orang-orang penting nih jadi masuklah dalam ini yang Persija. Ya karena mereka punya lobby, mereka lobby ke pada saat itu Pak Wapres itu kan, Pak Presiden. Nego akhirnya ya udah dikasih izin bisa tuh, tapi tadi syaratnya itu kan habis acara keagamaan, lapangan kan tutup sama papan. Betul. Bisa nggak kerja bakti anak-anak suruh angkatin semuanya gitu, ya akhirnya bisa. Nah itu kan kadang-kadang hal-hal kayak gitu Bang, hal-hal banyak hal nih kalau kita punya orangnya nih, kita punya orang lobbynya nih, punya yang bisa ketok pintunya nih, kadang-kadang penting gitu. Bang. Setuju Bang. Gitu. Jadi ada pihak buat, jadi semua orang berperan pada porsinya masing-masing. Iya gitu. Nah menurut saya, udah waktunya nih Jackmania atau Persija punya perwakilan di legislatif yang bisa jadi corongnya Bang gitu Bang, bisa jadi ketok pintunya Bang. Kalau masalah gubernur itu kan ya tergantung orang Bang. Ada yang mungkin si A hari ini peduli, besoknya habis periode si B belum tentu peduli. Nah itu kita ngulang-ngulang lagi Bang. Betul. Fokusnya beda-beda mungkin. Fokusnya beda-beda gitu kan, prioritasnya juga beda-beda gitu. Nah ya tadi minimal itu Bang, kita ada orang yang bisa jadi apa ya, bisa jadi corongnya lah, bisa jadi jangan juga gitu, mohon maaf, jangan juga sering kali nih namanya supporter bola ini masanya banyak, ya pastilah ini juga seksi juga lah buat orang-orang yang mau maju di pilkada misalnya, atau misalnya pileg gitu kan, orang mau maju. Tapi kan banyak orang datang pas lagi butuhnya doang nih, wah ini kayak masalah banyak nih, gue
ini milik gue ya. Tapi begitu udah jadi, boro-boro dia peduli gitu. Boro-boro minimal tadi kita nggak butuh apa-apa, kita cuma butuh lo cuma jadi ini doang gitu, lo speak up nih perwakilan kalau kita masalah gitu ya. iya Bener, gitu. Bang. Contohnya tadi saya bilang sama abang, waktu Persija juara pas lagi pandemi gitu kan, juara Piala Menpora Benar, gitu. benar. Kita sebagai pengurus pusat sudah menghimbau anggota untuk jangan ada konvoy gitu kan. Udah di rumah masing-masing lagi pandemi gitu kan. Tapi kan kita nggak mungkin bisa ngatur puluhan ribu orang, ratusan ribu orang gitu kan. Bisa. Dari mana ada Jadi aja yang tato Munclak konvoy ke kesini gitu HI ya. gitu kan, pada kumpul di HI. Diamankan lah sama aparat dalam artian ya karena ada larangannya gitu kan. Nah tapi kan maksud saya kalau ada anggota dewan yang misalnya udah Pak itu bebasin aja, itu kan spontanitas doang. Lagi pula itu juga mereka cuman hahaha terus pulang gitu, nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak bikin vandalisme, nggak bikin rusuh-rusuh kan gitu kan. Nggak merugikan lah ya. Yang penting ya itu jadi penjamin, jadi pengayomnya aja gitu. Nah itu kan kadang-kadang nggak ada bang, padahal kita butuh. Masa dari puluhan anggota dewan nggak ada satupun sih yang peduli masalah kayak gitu kan, kita kayak miris gitu loh kan gitu. Padahal kita walaupun masih tetap ditahan 2 hari juga orang kan mikirnya kan wah ada yang belain gue nih kan gitu. Jadi kan rasanya beda jadi gitu. merasa, iya benar, jadi merasa diperhatikan, termiliki ya. gitu kan gitu. Merasa mereka gue emang bagian dari masyarakat Jakarta nih ya, saat gue bikin ngaco-ngaco ada yang peduli nih sama gue kan gitu. Kayak gitu sih bang gitu. Kasih tepuk tangan dong buat Bang Rajiva. Ini nih salah satu orang yang mungkin menurut saya punya motivasi yang kuat, sehingga apa yang dijalani itu bukan karena dasar atas kemauan aja gitu, tapi emang bener-bener mau dan didasari dengan keinginan yang kuat, karena tadi motifnya untuk menyejahterakan suatu hal gitu. Karena kita kan ngeliat ya bang, sekarang banyak tokoh seperti artis datang untuk menyejahterakan penyanyi dan juga pelaku industri musik lah ya. Nah ini dengan adanya Bang Rajiva juga, dengan kehadirannya mungkin bisa juga mensupport lah kehadiran para supporter dan juga football enthusiast gitu bang ya. Tidak hanya buat Persija saja mungkin, tapi juga buat wilayah-wilayah lain di Indonesia yang punya ketertarikan tinggi terhadap sepak bola gitu bang. Iya betul bang. Iya seperti itu sih. Tapi selain untuk konser, itu kan baru pertama bang. Selain konser untuk memang bola, basicnya dalam artian saya pengen menjadi corongnya teman-teman ini gitu. Setuju. Yang kedua saya juga karena concern saya di aircraft gitu kan, jadi saya memang kebetulan berkecimpung di dunia ekonomi kreatif gitu bang. Ya, jadi saya juga ingin memperjuangkan itu gitu, jadi memperjuangkan ekonomi kreatif di kalangan anak muda gitu bang, karena hari ini saya bilang anak-anak muda ini untuk mencari penghasilan itu nggak monoton kerja yang konvensional gitu bang, kerja kantoran gitu nggak kan. harus datang ke kantor, pulang baru dapat duit iya gitu ya, kan, 9 to 5 lah istilahnya gitu. Bener, kan, masuk jam 9 pulang jam 5 gitu kan. Tapi ya apa ya, jadi buka peluang dan mewadahi itu semua. Iya gitu, semua hal bisa jadi uang gitu bang, bisa jadi cuan istilahnya kalau anak sekarang gitu kan. Maksudnya ya kayak hari ini kafe ini misalnya, mereka mungkin basicnya anak-anak tongkrongan, kan doyan musik, betul. Terus bikin apa ya? Bikin kafe yang konsepnya musik tapi bisa nongkrong. Daripada nongkrong biasa ya bang gitu, ya. Ternyata kan, diwadahi di satu tempat sambil bisa dengerin sajian musiknya. Juga ada selingan makan-makan kecil gitu. Nah jadi banyak hal lah. Nah itu saya lihat ya, maksudnya ya itu baik itu di Jackmania atau di anak muda yang lain, saya lihat itu banyak potensinya gitu bang. Cuma tadi kendalanya kadang-kadang mereka bingung ini saat mereka punya ide yang di luar konteks itu kan, out the box gitu kan, ide-ide brilian, tapi ini gimana cara eksekusinya gitu, ini gimana cara awalnya nih gimana sih gitu, cara buka pintu ke siapanya bingung, terus cara pendampingannya sama siapa, yang terakhir ya pendanaannya kemana ya. Setuju. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang jadi kendala gitu. Benar bang. Gitu. Kadang emang kita komunitas non profit bingung gitu mau dapetin profitnya itu bingung, terus pendanaannya juga dari awal bingung mau kemana. Gitu. Mudah-mudahan sih ya ada satu lembaga yang benar-benar mewadahi dan juga memfasilitasi gitu. Iya, nih misal kayak gini bang, kita di Jackmania, saya balik lagi ke Jackmania nih. Kita di Jackmania ini sekarang lagi bikin aplikasi bang, jadi aplikasi Jackmania gitu kan. Khusus Jackmania? Khusus Jackmania, sedang dibangun itu, sedang di build up. Tapi di aplikasi itu bukan sekedar ngomongin artikel tentang Persija atau Jackmania, enggak bang. Kita Jackmania kan juga punya 34 store resmi bang.
toko resmi. Tapi toko resmi ini toko yang dimiliki oleh koril-koril bang. Jadi misalnya wilayah A nih, anggotanya punya store, official store itu dianggap dia daftar sama pengurus pusat, itu kita jadikan official store gitu bang. Nah gitu kan. Pernah saya lihat kayaknya satu. Iya itu tujuannya apa ya? Buat menghidupi kas di wilayah masing-masing. Gitu. Cuma kan kadang-kadang kendalanya adalah toko ini yang tahu cuman di wilayah itu doang gitu kan. Anak-anak daerahnya belum tentu tahu gitu. Nah kita mau bikin, kalau tadi ini jadi nih misalnya aplikasi itu udah jadi ada kolom e-commerce juga bang. Jadi nanti misalnya nih kayak cafe ini, misalnya anggota Jackmania usahanya apa aja sih? Ada yang punya cafe, punya salon mungkin, punya apa, itu nanti daftarin tuh bang. Didaftarin di pengurus pusat. Betul. Nanti akan difasilitasi. Kita masukin tuh bang di Maps tuh. Jadi saat misalnya saya anak saya kan rumah di sini, saya lagi jalan-jalan nih misalnya ke mana gitu, ke Jakarta Utara, di Koja misalnya. Oh ternyata di sini ada siapa ya? Pas saya buka Maps itu, oh ternyata ada kafe punya anak The Jack nih. Nah, jadi saya bisa datang. Iya gitu. Jadi bisa saya datang, saya syukur-syukur saya bisa ngobrol sama misalnya sama ownernya, sama The Jack nih kita, jadi jaga silaturahmi. Jadi terus kedua, ya. Pasti kan ada promo-promo deh kalau Jackmania mungkin member ada diskonnya, jadi gitu, jadi saling bisa menghidupi gitu. Nah itu yang upaya-upaya kreatif yang mau kita buat sih gitu, buat ngebangkitin ekonomi kreatif di kalangan Jackmania gitu. Kalau bisa sih itu di kalangan anak muda secara umum pun juga pengen kita ini sih bang ke depannya gitu kan. Gitu. Oh benar sih. Emang lagi kuat banget bang Ekraf ya. Apalagi dunia digitalisasi. Iya. Dan dengan itu kita jadi ngerasa ketermudahan gitu dari semua aspek. Betul, bang. Iya. Sehingga yang awalnya ngerasa sulit gitu ternyata dengan dijangkau oleh beberapa orang dan juga jejaring yang ada itu jadi mempermudah ya. Betul bang. Wah ini concernnya benar-benar anak muda sih. Jadi mudah-mudahan bisa lah ke depannya bang ya. Amin. Bisa menyuarakan sedikit dari keresahan anak muda. Siap. Ya mungkin bisa diimplementasikan melalui program-program yang nantinya mungkin kalau abang kepilih, amin. Dan bisa mewakili kita semua, apalagi dalam support hal Ekraf dan juga tadi ya support sistemnya dari supporter bola. Dan ke depannya mudah-mudahan membuka peluang bagi segala hal juga untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak ya bang. Amin. Oke, teman-teman selesai sudah segmen 3 kita kali ini. Dan sebelum kita masuk ke segmen terakhir, Jakarta Lounge Akustik ada lagu yang ingin diberikan. Silakan.
akan memahami. Cinta bukan dicari, diraih. Cinta pun hadir sendiri. Ku yakinkan restu bumi, bangunkan jiwaku, basuhi raga kita. Restu bumi leburkan hati, sucikan dari debu dunia. Ku yakinkan restu bumi, bangunkan jiwaku, basuhi raga kita. Bumi leburkan hati, sucikan dari debu dunia. Ku yakinkan restu bumi, bangunkan jiwaku, basuhi raga kita. Restu bumi leburkan hati, sucikan dari debu dunia. usah marah-marah, aku punya solusinya. Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Jakarta Lounge Akustik. Gak sia-sia ya kita punya band yang walaupun udah punya nama tinggi akustiknya, tim bandnya jadi bisa dipanggil gitar aja oke, penyanyi aja oke, segala apapun juga oke. Pokoknya semuanya tinggal dihubungin aja ke Jakarta Lounge TV ya. Ada di Instagram dan juga beberapa media sosial kita lainnya. Oke. Masih bersama kita di segmen terakhir kali ini, Fatur Rizky kembali menyapa Anda nih. Jangan lupa untuk di
klik tombol like dan juga subscribe-nya karena tadi banyak banget informasi yang bakal kita sajiin di channel ini, tentunya dengan karakteristik dan juga background-nya masing-masing dari setiap narasumber ya. Nah, kali ini kita punya Bang Rajiva, tadi udah ngebahas banyak seputar hal-hal yang dikerjakannya dan juga apa yang diharapkan ke depannya. Untuk itu lebih afdol nih kalau seandainya kita dengerin beberapa closing statement dari Bang Jiva. Kira-kira ada yang mau disampaikan gak Bang terkait dengan karena Abang bergerak di anak muda, atau keresahan apa yang Abang pengen sampaikan ke orang-orang supaya mungkin kita sudah banyak dalam segi kuantitas tapi butuh juga peningkatan dalam segi kualitas. Silakan Bang. Ya, buat semua anak-anak muda yang ada nih gitu. Ya harapannya sih gini, kalau kita sebagai anak muda nih saat kita punya mimpi gitu, ya bagaimana caranya kita selalu berupaya untuk mencapai mimpi kita gitu. Jadi apapun hambatannya, apapun tantangannya, kita coba inin dulu aja gitu. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa gitu. Karena ya namanya mimpi itu harus kita wujudin gitu, harus kita gerak dulu gitu. Jadi dan namanya hidup itu nggak semuanya itu datar-datar aja gitu. Yang penting tetap semangat, tetap yakin dengan mimpinya. Karena ya penting gini, selalu berpikiran positif gitu, selalu Kuncinya tuh Bang. kuncinya di situ gitu. Kalau kalau orang dulu bilangnya itu hukum berpikir positif, yaitu hukum Pygmalion. Mestakung, semesta mendukung Bang. Gitu. Ya jadi saat lo berpikir positif, itu insya Allah jadinya akan positif gitu. Tapi saat lo di awal berpikir udah negatif, itu akhirnya akan negatif gitu. Karena apa yang jadi itu, apa yang kita pikirkan itu bisa apa yang jadi kejadian gitu Bang gitu. Jadi yakin aja gitu ya, apapun hambatannya bismillah, berserah sama Allah, maksudnya berserah sama Tuhan. Yang penting udah ngelakuin segala hal, ya jadinya bagaimana itu udah urusan nanti gitu. Seperti itu sih Bang. Jadi Luar tetap buat biasa. anak muda tetap semangat, tetap optimis, terus berkarya, menjadi anak-anak muda yang idealis, anak-anak muda yang tetap punya nilai gitu Kontributif. kan, punya kontributif gitu. Yang tadi yang menjadi anak muda yang tidak skeptis, tidak apatis gitu setuju. kan. Ya Terbuka kan? ya Bang, Terbuka open-minded gitu. ya. Selalu menerima masukan, selalu bisa masuk dalam keadaan apapun itu bisa menjadi solusi buat orang lain. Itu sih harapannya. Tepuk tangan dong buat Bang Jiva. It's a simple statement tapi kayaknya has a big meaning gitu. Jadi benar-benar stay positive, karena kalau kita bilang kayak itu gampang banget disebutin Bang, tapi Iya. kayaknya susah banget ya Betul. buat dilakuin, karena udah dapat satu isu aja langsung kayak marah. Langsung dapat dengar sesuatu langsung pengennya hajar Ya, aja ya, gitu kan, betul. atau pengennya langsung yang berlaku ke vandalisme lah. Iya. Padahal benar-benar kuncinya stay positif gitu ya. Akhirnya saya bisa nyimpulin apa yang jadi perbincangan kita kali ini, karena topiknya terkait kebanyakan tentang anak muda. Kayaknya statement dari saya, dari ringkasan ini semua itu jadilah ini bukan anak muda yang baru, tapi ini baru anak muda. Gitu Bang ya. Ini Jadi bukan benar-benar anak ya kan? muda yang baru, tapi ini baru anak Mantap muda. itu. Oke, terima kasih Bang Rajiva Terima kasih Bang Fatur. sudah mau sharing sama kita di Gerbek Kampung episode kali ini. Tentunya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya teman-teman ya. Dan tentunya program ini juga bisa dijalankan dengan baik, tentu dengan dukungan dari sponsor kita Jack One Mobile, satu aplikasi yang memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, sampailah kita di penghujung acara Sobat Jakarta Lounge TV. Buat kalian jangan lupa, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, klik tombol like, subscribe juga, dan di-share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin lagi nggak tahu arah hidupnya lagi kemana, apalagi ngomong terkait dengan kepemudaan tadi ya. Jadi intinya mudah-mudahan sedikit langkah kecil dari kita bisa membuka impian yang besar bagi orang lain. Oke? Fatur Rizky selaku pembawa acara, ada Bang Rajiva juga selaku narasumber, ada Jakarta Lounge Akustik dan juga seluruh kru yang bertugas kali ini pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode Gerbek Kampung selanjutnya. Oke? Selanjutnya kita akan ditutup dengan persembahan terakhir dari Jakarta Lounge Akustik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang terpana dan terdiam, ku melihat sadarku bertahun bersama terwujudlah terbayang yang terindah, yang terhampa, berlalulah sadarku semuanya, perasaan rasa cintamu kulah yang tinggikan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Terbayang yang terindah, yang terhampa, berlalulah sadarku semuanya, perasaan rasa cintamu kulah yang tinggikan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Coba terbangkan hayalku dari sadarku, dari sadarku. Kulah yang inginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Kulah yang dinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku.